Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratmila, NIM H121616318. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya untuk seminar statistika 2 yang berjudul Peta Kendali Atribut Menggunakan Zero Inflated Generalized Poisson, Studi Kasus Jumlah Kematian Neonatal di Kota Makassar tahun 2016, di bawah bimbingan Ibu Dr. Erna Triherdiani SSI MSc dan Ibu Dr. Nasra Sirajang MSc, serta di bawah dosen penguji Ibu Dr. Nurtiti Sunusi SSI MSc dan Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki MSc. Adapun pembahasan pada kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengestimasi parameter distribusi Zero Inflated Generalized Poisson. Yang kedua, bagaimana membuat peta kendali atribut menggunakan parameter distribusi Zero Inflated Generalized Poisson. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengestimasi parameter distribusi Zero Inflated Generalized Poisson, dan yang kedua yaitu menerapkan peta kendali hasil implementasi estimasi parameter Zero Inflated Generalized Poisson pada data angka kematian neonatal di Kota Makassar tahun 2016 dan tahun 2017. Adapun data yang digunakan yaitu data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari buku profil kesehatan Kota Makassar tahun 2016 dan tahun 2017 melalui website resmi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Data yang digunakan merupakan data jumlah kematian neonatal. Nah, dalam banyak kasus, nilai nol memiliki arti penting pada penelitian sehingga harus dimasukkan dalam analisis. Data angka kematian neonatal memiliki angka dengan data nilai nol yang banyak, sehingga digunakan pada data penelitian tugas akhir ini. Salah satu kasus tersebut dinamakan X0, sehingga dapat dilihat pada proporsi data bernilai nol lebih besar daripada data lainnya. Hasil dan pembahasan. Ada dua bahasan utama dalam hasil dan pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu mengestimasi parameter distribusi Zero Inflated Generalized Poisson, dan yang kedua yaitu aplikasi peta kendali pada data jumlah kematian neonatal. Yang pertama, mengestimasi parameter distribusi Zero Inflated Generalized Poisson. Ada 3 metode yang saya gunakan. Yang pertama, mengestimasi Maximum Likelihood Estimation atau MLE, kemudian dilanjut dengan menggunakan algoritma expectation maximization yang di dalamnya menggunakan iterasi Newton-Raphson. Metode Maximum Likelihood merupakan suatu metode estimasi parameter yang memaksimumkan fungsi likelihood. Estimasi dalam metode ini dapat digunakan jika distribusi dari data diketahui. Adapun fungsi probabilitas dari distribusi Zero Inflated Generalized Poisson yang disingkat ZIGP dapat dituliskan sebagai berikut. Dan adapun fungsi likelihood-nya adalah sebagai berikut. Dengan N1 merupakan jumlah dari pengamatan jika XI sama dengan 0, dan N2 adalah jumlah pengamatan jika XI lebih besar daripada 0, sehingga fungsi likelihood-nya adalah sebagai berikut. Pada saat X1 sama dengan 0 dan pada saat X1 lebih besar 0. Sehingga fungsi ln total likelihood-nya adalah sebagai berikut sesuai dengan poin 41. Nah, penjumlahan fungsi eksponensial pada persamaan 41 akan menyulitkan perhitungan. Pada persamaan tersebut tidak diketahui yang mana nilai nol yang berasal dari zero state dan nilai nol yang berasal dari Poisson state, sehingga sulit untuk melakukan perhitungan dan membuat fungsi ln likelihood ini tidak dapat diselesaikan dengan metode numerik biasa, atau disebut juga sebagai incomplete data likelihood. Oleh karena itu, untuk maksimumkan fungsi likelihood menggunakan metode algoritma EM. Nah, misalkan untuk setiap XI berkaitan dengan variabel indikator Z, sehingga terdapat 2 jenis distribusi yang berbeda yang dapat diberikan sebagai berikut, di mana Z berdistribusi Bernoulli P jika XI berasal dari zero state dan berdegenerate 0 jika XI berasal dari Poisson state, dengan nilai P sama dengan Pi per Pi tambah 1 kurang Pi eksponensial minus lambda per 1 tambah omega lambda. Nah, bentuk distribusi gabungan antara XI dan Z adalah sebagai berikut, seperti poin di bawah ini. Nah, adapun fungsi likelihood-nya adalah sebagai berikut. Nah, dengan demikian total fungsi ln likelihood untuk distribusi ZIGP dapat ditulis sebagai berikut.
sesuai dengan poin 42, di mana persamaan ini merupakan persamaan nonlinear sehingga untuk mengestimasi parameter dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan iterasi algoritma expectation maximization. Karena likelihood totalnya dapat ditulis dengan lambda dipisah dengan menggunakan masing-masing parameternya, di mana len total sama dengan len likelihood lambda parameter v dan len likelihood parameter omega dan lambda dikurang sigma i sama dengan 1 sampai n2 1 kurang set i len xi faktorial. Dengan len likelihood parameter v dan len likelihood parameter omega dan lambda sebagai berikut. Persamaan 42 ini merupakan persamaan complete data likelihood sehingga untuk estimasi parameter dilakukan dengan menggunakan metode algoritma expectation maximization. Algoritma EM memiliki dua tahap, yaitu tahap ekspektasi dan tahap maksimalisasi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tahap ekspektasi. Tahap ekspektasi mengganti variabel set i dengan set i m, di mana m sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya yang merupakan ekspektasi dari set i, sehingga nilai set i m sama dengan ekspektasi dari set i dengan variabel xi dan parameter lambda pi dan omega. Untuk xi sama dengan 0 dapat diperoleh nilai set i sama dengan pi per v tambah 1 kurang v eksponensial minus lambda 1 tambah omega lambda, yaitu sama dengan nilai p yang sebelumnya, dan untuk xi sama dengan lebih besar daripada 0, nilai zi nya sama dengan 0. Kedua itu tahap maksimalisasi. Tahap maksimalisasi untuk parameter theta, di mana theta merupakan parameter lambda v dan omega, dilakukan dengan mencari taksiran maksimum likelihood dari masing-masing parameter, yaitu lambda topi, pi topi, dan omega topi, menggunakan metode Newton-Raphson dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, memilih taksiran awal theta, yaitu lambda topi iterasi awal, v topi iterasi 0, dan omega topi untuk iterasi awal. Kemudian menentukan taksiran dari theta pada iterasi ke m plus 1, yaitu iterasi selanjutnya, di mana m berjalan 0, 1, 2, dan seterusnya, yaitu theta m plus 1 dengan secara iteratif menggunakan formula di bawah ini, di mana theta topi iterasi selanjutnya atau theta topi m plus 1 sama dengan iterasi awal m dikurang matriks Hessian theta m inverse dikali matriks G, dengan matriks H merupakan turunan kedua dari fungsi total len likelihood diturunkan terhadap masing-masing parameternya, dan matriks G yaitu turunan awal fungsi len likelihood terhadap masing-masing parameter. Ganti theta m dengan theta m Ganti theta topi m dengan theta topi m plus 1, yaitu untuk iterasi selanjutnya, kemudian kembali dilakukan tahap ekspektasi. Kemudian tahap tersebut, tahap kedua dan ketiga dilakukan secara berulang-ulang hingga iterasi berhenti jika proses iterasi telah konvergen. Konvergen yaitu nilai iterasi m plus 1 dikurang parameter theta topi m, itu nilainya sangat kecil. Kemudian ambil nilai theta topi m plus 1 sebagai taksiran theta topi. Untuk memaksimalkan fungsi len likelihood, persamaan len total likelihood untuk setiap parameter lambda pi omega diturunkan terhadap masing-masing parameter lambda pi omega. Karena len likelihood total bisa dipisah, yaitu len like total pi dan len like total omega pi lambda omega lambda dikurang sigma i sama dengan 1 sampai n2 di 1 kurang set i len xi faktorial, sehingga len likelihood total untuk LV dan len likelihood L omega lambda dapat diturunkan secara terpisah sebagai berikut. Nah, turunan pertama untuk len total V diturunkan terhadap V adalah sebagai berikut. Fungsi len omega lambda diturunkan terhadap parameter omega sebagai berikut. Kemudian untuk len likelihood untuk parameter omega lambda diturunkan terhadap lambda sebagai berikut. Kemudian turunan kedua untuk setiap parameter dengan masing-masing parameternya
diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, berdasarkan uraian tersebut, matriks Hessian dan matriks gap pada iterasi Newton-Raphson dapat diisi masing fungsi learned likelihood total berdasarkan parameternya dan diturunkan untuk setiap parameter sehingga diperoleh matriks H dan matriks G sebagai berikut. Nah, kemudian aplikasi peta kendali pada data jumlah kematian neonatal. Yang pertama, dilakukan uji asumsi data, kemudian membuat peta kendali C-nya, kemudian membuat peta kendali CZIGP, kemudian membandingkan nilai ARL. Untuk uji kesesuaian distribusi, hipotesis untuk H0 data berdistribusi Poisson dan H alternatifnya data tidak berdistribusi Poisson. Untuk uji kesesuaian distribusi digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan didapatkan nilai 0,61 dengan nilai tabel 0,21 dan nilai p-value 0,182 dengan tabel 0,05, di mana kriteria pengujiannya jika D hitung lebih kecil daripada D alpha atau p-value lebih besar daripada alpha yaitu 0,05 maka H0 diterima. Nah, berdasarkan tabel 4.1 uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai D untuk D hitung itu 0,161 dan p-value sama dengan 0,182, di mana nilai D lebih kecil daripada nilai D alpha yaitu 0,21 dan nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa cukup bukti untuk menyatakan bahwa data berdistribusi Poisson. Kemudian uji overdispersitas. Uji overdispersitas dilakukan untuk menguji apakah data overdispersi, di mana fenomena overdispersi terjadi jika nilai variansi lebih besar daripada nilai min-nya. Nah, untuk data ini diperoleh nilai min sama dengan 0,804348 dengan nilai variansi sama dengan 1,4942. Berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa nilai variansinya lebih besar daripada min-nya sehingga dapat dikatakan data tersebut overdispersi. Tetapi berdasarkan untuk menguji lebih lanjut, kita menggunakan nilai deviance dan nilai Pearson chi-square, di mana jika nilai deviance dan nilai Pearson chi-square-nya lebih besar daripada 1, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan itu overdispersi. Pada tabel 4.2 uji overdispersi didapatkan nilai deviance dan nilai Pearson chi-square masing-masing 1,760 dan 1,858, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut overdispersi. Nah, menyusun peta kendali. Yang pertama yaitu peta kendali C dengan rumusan UCL sama dengan C bar ditambah 3 akar C bar yang merupakan rumusan dari peta kendali. Didapatkan nilai UCL 3,4950 dan nilai CL sama dengan 0,8043 dan nilai LCL-nya atau batas bawahnya adalah 0, sehingga diperoleh gambar peta kendali sebagai berikut. Nah, berdasarkan peta kendali pada gambar 4.1 didapatkan bahwa 3 kecamatan berada di luar batas kendali. Yang pertama Kecamatan Ujung Tanah di bagian Puskesmas Patigalong, kemudian Kecamatan Mamajang Puskesmas Mamajang, kemudian Kecamatan Manggala Puskesmas Tamangapa. Kemudian selanjutnya untuk melihat berdasarkan batas-batas kendali pada tahun 2016 kita gunakan untuk monitoring data tahun 2017. Nah, berdasarkan gambar 4.2 peta kendali C hasil monitoring data 2017 didapatkan tidak terdapat data yang berada di luar batas kendali. Kemudian menyusun peta kendali C Zero Inflated Generalized Poisson. Berdasarkan persamaan 2,3 dan persamaan 2,4 yang disubstitusi ke dalam persamaan 2,15, diperoleh rumus umum batas kendali untuk peta kendali CZIGP adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan pada tahap awal, didapatkan nilai lambda topi sebesar 0,4409, pi topi 0,1118 dan omega topi sama dengan 0,1973. Nah, nilai masing-masing parameter digunakan untuk menghitung
nilai batas-batas CL, UCL, dan LCL, sehingga diperoleh nilai batas kendali untuk peta kendali CZIGP adalah sebagai berikut, di mana CL sama dengan 0,391, UCL-nya 0,253822, dan LCL-nya 0. Berdasarkan hasil perhitungan batas-batas kendali, diperoleh peta kendali CZIGP seperti gambar 4.3 di atas, dan dapatkan ada 5 kecamatan berada di luar batas kendali. Berdasarkan hasil perhitungan batas-batas peta kendali CZIGP, diperoleh gambar 4.3 peta kendali CZIGP. Berdasarkan lampiran pertama data jumlah kematian neonatal di Kota Makassar, diperoleh kecamatan yang berada di luar batas kendali. Yang pertama itu Kecamatan Ujung Tanah Puskesmas Patigalong, Kecamatan Mamajang Puskesmas Mamajang. Yang ketiga Kecamatan Panakukang Puskesmas Karubusi. Yang keempat Kecamatan Manggala Puskesmas Tamangapa. Dan yang kelima adalah Kecamatan Biringkanaya Puskesmas Bulurokeng. Kemudian seperti yang sebelumnya, berdasarkan batas-batas kendali pada tahun 2016, peta kendali CZIGP digunakan untuk tahun 2017 dan diperoleh terdapat 2 kecamatan yang berada di luar batas kendali, yaitu Kecamatan Panakukang Puskesmas Betua dan Kecamatan Manggala Puskesmas Bangangakala. Selanjutnya, untuk melihat peta kendali yang manakah yang lebih cepat atau lebih sensitif terhadap perubahan proses atau seberapa cepat peta kendali membangkitkan sinyal out of control, maka dilakukan penghitungan nilai ARL. Adapun nilai ARL untuk peta kendali C, didapatkan nilai beta sebesar 0,99075 dengan nilai ARL sebesar 108,13659. Selanjutnya, untuk nilai ARL peta kendali CZIGP didapatkan nilai beta sebesar 0,73387 dan nilai ARL sebesar 3,75760. Berdasarkan nilai tersebut, dapat ditarik kesimpulan nilai ARL peta kendali C lebih besar daripada nilai ARL peta kendali CZIGP. Maka peta kendali CZIGP dapat dikatakan lebih baik dalam mendeteksi adanya pencilan. Tetapi karena untuk membuktikan keabsahannya, distribusi ZIGP memiliki 3 parameter, sehingga 2 parameter lainnya harus dipertimbangkan. Dengan menggeser ke atas maupun ke bawah nilai rata-rata lambda bergeser ke atas dan bergeser ke bawah, didapatkan nilai B dan nilai ARL sesuai tabel 4.4. Berdasarkan tabel 4.4 sebelumnya, nilai beta dan nilai ARL ketika lambda bergeser ke atas dan bergeser ke bawah dengan nilai omega dan nilai topi tetap dapat diplot dan diperoleh grafik sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, gambar 4.5 dan gambar 4.6, diperoleh bahwa peta kendali C lebih cepat dalam mendeteksi sinyal out of control. Hal itu dibuktikan dengan nilai lambda yang semakin besar nilai lambdanya, maka nilai B dan nilai beta dan nilai ARL-nya semakin kecil. Semakin kecil nilai lambda, semakin besar pula nilai ARL-nya. Artinya peta kendali C-chart membutuhkan sampel yang lebih kecil untuk mendeteksi adanya sinyal out of control. Sedangkan jika dilihat pada peta kendali CZIGP, jika dilihat dari nilai ARL, peta kendali CZIGP membutuhkan sampel yang lebih banyak dalam mendeteksi sinyal out of control. Karena ketika lambdanya bergeser ke semakin besar nilai lambda, maka beta dan ARL-nya pun semakin besar. Hal ini menyatakan bahwa peta kendali CZIGP membutuhkan sampel yang lebih banyak dalam mendeteksi adanya outlier. Hal tersebut disebabkan karena peta kendali CZIGP memerhatikan 3 parameter, sehingga kedua parameter lain yaitu parameter V dan parameter omega perlu dipertimbangkan. Nah, perhitungan beta dan ARL berdasarkan lampiran 8 dari masing-masing grafik peta kendali ketika nilai omega bergeser ke atas dan bergeser ke bawah dengan nilai lambda, topi, dan V tetap dapat diplot sebagai berikut. Berdasarkan
gambar 4.7 dan 4.8 diperoleh bahwa ketika omega bergeser ke atas dan bergeser ke bawah dari 0,1 sampai 0,9, semakin besar nilai omega, nilai beta peta kendali CZIGP semakin kecil. Begitu pula dengan nilai RL-nya. Hal ini berarti bahwa dalam kondisi peta kendali CZIGP menunjukkan semakin besar nilai omega, semakin baik pula peta kendali CZIGP dalam mendeteksi sinyal out of control. Berdasarkan lampiran 8 dapat dilihat nilai beta semakin besar nilai omega, semakin kecil dan semakin kecil pula nilai ARL-nya. Hal tersebut membuktikan bahwa parameter dispersi berpengaruh besar terhadap kebaikan dalam mendeteksi adanya sinyal out of control. Selanjutnya, berdasarkan lampiran 9, nilai beta dan nilai RL dengan nilai phi bergeser ke atas dan bergeser ke bawah dengan nilai lambda topi dan omega topi yang tetap diperoleh grafik gambar 4.9 dan 4.10. Berdasarkan gambar 4.9 dan 4.10 diperoleh ketika phi bergeser ke atas dan bergeser ke bawah seperti omega sebelumnya dari 0,1 sampai 0,9. Semakin besar nilai phi, semakin kecil nilai beta dan nilai RL-nya. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin besar persentase nilai 0, maka semakin cepat pula peta kendali CZIGP dalam mendeteksi adanya pencilan atau out of control dari peta kendali. Kemudian bagian penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, hasil estimasi parameter distribusi Zero Inflated Generalized Poisson dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation berbentuk implisit. Untuk mengatasi hal tersebut, metode yang digunakan adalah algoritma expectation maximization dan iterasi Newton-Raphson untuk memaksimalkan fungsi likelihood yang diperoleh dari tahapan ekspektasi sehingga diperoleh nilai estimator lambda topi, omega topi, dan pi topi masing-masing adalah sebagai berikut. Lambda topi 0,4409, pi topi 0,1118, dan omega topi 0,1973. Yang kedua, berdasarkan hasil estimasi parameter yang diperoleh, maka batas-batas peta kendali CZIGP yang terbentuk adalah sebagai berikut dengan nilai CL 0,391607, nilai UCL 2,538222, nilai LCL sama dengan 0. Grafik peta kendali C dan peta kendali CZIGP diperoleh bahwa peta kendali CZIGP lebih baik dalam mendeteksi adanya pencilan. Hal tersebut diperkuat dengan membandingkan nilai RL masing-masing peta kendali yang menunjukkan nilai RL peta kendali CZIGP jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai ARL peta kendali C, yang artinya peta kendali CZIGP lebih baik dalam mendeteksi adanya pencilan. Berdasarkan peta kendali C dan peta kendali CZIGP, ada beberapa daerah yang seringkali berada di luar batas kendali, yaitu Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Panakukang. Adapun saran dari tugas akhir ini, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar agar daerah-daerah dengan tingkat terjadinya kematian neonatal yang tinggi atau rawan terjadi untuk meningkatkan sosialisasi kesehatan serta upaya pencegahan dan tindakan preventif lainnya. Adapun beberapa saran yang dapat dilakukan untuk keperluan penelitian selanjutnya adalah: yang pertama, menggunakan distribusi keluarga eksponensial yang lain selain distribusi Poisson. Yang kedua, menggunakan jenis peta kendali lain seperti CUSUM, EUMA, CCC chart, dan sebagainya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.